Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya pemilik akun Instagram Iseng-Iseng Store. Nah, itu tadi akan saya jelaskan kenapa namanya Iseng-Iseng Store itu nanti. Kalau untuk motor ini sendiri dimulai tahun 2016 akhir kan nggak salah. Sebenarnya tuh dulu awalnya saya nggak motor, tapi tipe saya tuh gini kok. Saya tuh suka kalau usaha tuh pengen dari dulu. Usaha saya tuh dari dulu pengennya gini, selalu yang naik kelas, naik nominal terus gitu. Dulu saya memulai dagang itu awal kuliah sekitar tahun 2010-2011. Saya pertama jualannya tuh jualan semacam sepatu bekas, jaket bekas. Untungnya cuma 20.000, 30.000. Itu aja udah seneng. Terus kemudian ketagihan naik kelas jualan handphone. Dulu waktu itu masih Nokia ya, sebelum BlackBerry. Masih Nokia. Terus naik kelas lagi. Setelah Nokia saya berhasil laku banyak, lanjut lagi ke BlackBerry waktu itu. BlackBerry pun nggak kalah ramenya. Saya semakin apa ya istilahnya, kalau orang dagang tuh semakin ketagihan gitu loh. Nah, dari situ selalu naik kelas lagi, terus sampai ke Android lah. Dan dari awal sepatu sampai handphone itu sampai Android itu semua barang bekas. Emang dari dulu saya sukanya barang-barang bekas gitu, nggak pernah saya jualan barang-barang baru gitu. Awal terus di tahun 2016 awal itu saya sempat berhenti semua dari jual beli karena fokus ke pekerjaan saya. Sekarang saya ikut perusahaan farmasi juga kan, sebagai marketing gitu. Terus kalau ngomongin motor ini mimpi saya, cuman terwujudnya itu yang tak terduga gitu loh. Kalau ngomongin mimpi, saya akan mimpi terus naik lagi, jualan mobil, jual rumah, jual properti, itu mimpi saya. Cuman saya nggak tahu itu terwujudnya kapan gitu. Makanya saya kalau dibilang usaha motor klasik ini dibilang tak terduga, iya. Cuman itu mimpi saya. Ya tak terduga itu cuman momennya aja yang tak terduga itu. Sampai sekarang ya udah. Awalnya dulu saya main jualannya di OLX karena Instagram saya belum punya reputasi, itu sangat susah sekali. Dulu saya pelan-pelan lewat OLX. Kalau Facebook emang dari dulu saya menghindari Facebook sih. Facebook itu konsumennya cenderung menawarnya lebih sadis dan nggak serius gitu. Saya dulu mainnya di OLX. Setiap laku di OLX saya posting di Instagram, laku. Lama-lama reputasi Instagram saya tuh terbangun. Nah, pas sampai saat ini alhamdulillahnya tuh Instagram saya sudah menemukan jalannya. Jadi sekarang fokus saya di Instagram aja sih. Yaitu alhamdulillahnya nggak posting lama, posting baru bentar laku, posting bentar laku. Itulah enaknya kalau Instagram sudah punya jalannya gitu. Ya emang butuh perjuangan sih, itu yang lama sekali gitu. Butuh proses juga, butuh waktu juga, dan tentunya butuh modal karena saya mengembangkan Instagram pun nggak gratis gitu. Saya bayar Instagram berbayar, bayar paid promote, bayar sponsor, selain bayar segala promosi saya bayar ya untuk mengembangkan Instagram saya gitu. Suka duka dari awal saya yang awal kuliah 2010 saya jualan sepatu bekas sama pakaian bekas itu terus sampai juga jualan handphone. Suka duka pasti ada dukanya. Saya beberapa kali tertipu. Dulu waktu jualan handphone pun di tahun 2012-13 saya pernah beli handphone seharga 1 juta dari luar kota, dan saya pun percaya aja ya gitu. Tertipu, saya transfer nggak dikirim itu, tapi ya awalnya shock. Tapi alhamdulillah nggak tahu, ini mungkin berkat dari Tuhan kali ya. Saya udah ya misalnya nggak apa-apa, saya terus jalan terus, nggak kapok untuk berjualan. Saya maju terus gitu. Tertipu sudah pasti, udah menjadi konsekuensi saya sih gitu. Terus awalnya untuk motor ini dulu memang agak berat sih. Orang tua awalnya nggak sedikit nggak ngasih izin, masih shock kenapa sih harus motor tua yang dipilih gitu. Apa untungnya gitu motor tua yang mudah rusak. Tapi lama-lama saya membuktikan sendiri kalau saya bisa usaha motor ini, dan sekarang alhamdulillah bisa jalan dan semakin besar, alhamdulillah gitu sih. Dulu kan awalnya saya beli motor tua C70 dari Kudus. Saya masih ingat betul tuh akhir 2016 karena ada teman saya yang beli dan saya pun ikut beli. Nah, saya posting di Instagram saya pribadi, bukan Instagram saya dagangan ya. Kebetulan saya posting sore, malamnya kok ada temen yang tertarik mau bayar lebih. Nah, itu awalnya yang saya memulai iseng-iseng untuk memulai menambah stok, dan saya mulai ketagihan itu.
selama saya jual motor ini dari 2016 akhir ya, karena fokus motor mulai tahun 2016 akhir, kalau dibilang berapa unit yang terjual saya nggak bisa memastikan, karena saya dulu fokusnya di OLX dulu sama Facebook tapi sedikit ya, lebih cenderung OLX. Saya sudah menjual sekitar ya kalau bilang 50 sampai 100 ada sih. Terus sekarang yang sudah terposting di Instagram pun ada sekitar 400-an motor. Ya kalau di total mungkin ada sekitar 500 motor yang sudah saya jual sendiri sih gitu. Dan untuk apa tuh? Saya nggak bisa lepas dari terima kasih teman-teman saya sih yang sudah banyak membantu. Karena setiap saya hunting motor itu pasti saya melibatkan teman-teman saya kok. Dan yang penting ya pasti itu doa restu dari orang tua sih gitu. Ya mungkin untuk teman-teman yang ingin berwirausaha dan mungkin yang sudah jalan, bersyukurlah yang sudah jalan, karena nggak semua orang memiliki apa ya bakat untuk berjualan. Tapi yang belum jualan jangan merasa nggak punya bakat, semua bisa dilatih kok. Yang penting yang pertama itu kita harus punya mimpi dulu. Kita mimpi pengen jualan apa gitu sih, ya udah diniatin. Kalau kata Yusuf Mansur nih, sholawatin aja terus, positif terus, pokoknya sedekahin terus, pokoknya terus gitulah pokoknya. Terus kebanyakan orang-orang anak-anak muda sekarang di lingkungan di sekitar saya sih, teman-teman saya atau di kenalan-kenalan saya, kebanyakan orang muda sekarang tuh kebanyakan mikir konsep. Itu yang aku sendiri nggak senang. Konsep itu memang penting, cuman yang paling penting ya itu jalankan dulu, trial and error. Kalau error ya perbaiki, solusinya apa. Orang kebanyakan mikir konsepnya ini matang atau belum, mikir brand namanya apa, marketingnya apa. Itu kan yang kadang dipikirkan orang sampai usahanya tuh malah nggak jalan, kebanyakan mikir konsep gitu. Terus kalau ada orang mikir itu brand saya bagus ya, logo saya bagus ya. Gini teman-teman, brand atau logo itu akan mengikuti yang kamu jual. Kalau produk yang kamu jual bisa diterima oleh konsumen, logo atau brand akan pasti mengikuti kok. Kamu membayangkan nggak logonya Windows itu cuman gambarnya cuman gitu-gitu aja kan. Bayangkan kalau sekarang ini belum ada Windows dan tiba-tiba kamu membuat logo itu, kamu klaim misalkan, pasti akan masih terasa aneh kok. Dan orang pun yang kamu kasih gambar itu logo yang sekarang Windows itu pasti akan ngerasa aneh, itu logo sama sekali nggak apa ya, sangat simple, warnanya juga simple, cuma warna gitu-gitu aja. Tapi sekarang apa, Windows sudah dikenal dunia, ada logonya saja di mana aja ada gambar logo Windows, pasti orang tahu itu pasti itu logonya Windows gitu. Karena bagi teman-teman kalau bingung masalah brand atau logo, itu pikir belakangan aja. Karena saya juga awalnya diprotes sama teman saya, kenapa sih kok namain Instagramnya iseng-iseng store. Nah, saya awalnya juga bingung, sama kok seperti teman-teman yang dirasakan. Awalnya juga merasa gelisah, bisa nggak sih saya pakai brand ini, bisa nggak sih saya apalagi logo ini. Saya awalnya mikir gitu juga, tapi buktinya apa, saya sambil berjalannya waktu, produk yang saya jual laku, orang-orang bisa nerima produk saya, orang-orang sekarang bisa tahu, oh iseng-iseng store Semarang pasti jualan motor, itu punyanya Mas Wisnu. Dan alhamdulillah ya recommended, semua orang-orang dari Jakarta, dari berbagai penjuru Indonesia sudah tahu kok iseng-iseng store Semarang tuh alhamdulillah amanah lah gitu. Jadi buat teman-teman yang pasti punya mimpi dulu, jalankan, dan paling penting selalu andalkan Tuhan, itu yang pasti. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, sukses kita.